Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Terutama nikmat keimanan, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini, apalagi menjelang 10 terakhir Ramadan, ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat ditekankan, yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama mengatakan bahwasannya ibadah ini adalah ibadah sunnah muakkadah. Bahkan Rasulullah ketika dia luput setahun dengan ibadah ini, maka beliau ganti, dia tambahkan ke tahun yang selanjutnya. Apa ibadah itu? Yaitu ibadah i'tikaf. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Maka ulama banyak memberikan definisi-definisi yang begitu banyak. Cuma kita akan singkat, sebagaimana dalam kitab Al-Siyam fil Islam dikatakan bahwasanya al-i'tikafu syar'an luzumu masjid jamaah biniyatin liibadatillahi fih min syakhsin makhsus bisyurutin makhsusah ala sifatin makhsusah fi zamanin makhsus. Bahwasanya i'tikaf secara syar'iynya adalah berdiam di masjid yang ditegakkan solat jamaah. Tentunya ditegakkan solat 5 waktu, bukan hanya 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, tapi 5 waktu ditegakkan. Dengan niat adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari pribadi yang khusus, dengan syarat yang khusus, dengan sifat yang khusus, tanpa dari zaman atau waktu yang tertentu. Inilah i'tikaf yang didefinisikan dalam kitab Al-Siyam fil Islam. Tapi begitu banyak ulama yang memberikan definisi, namun ujungnya atau kesimpulannya tentang i'tikaf ini adalah sama. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat bahwasanya i'tikaf mempunyai syarat yang mesti kita penuhi. Al-i'tikafu fil masajid ibadah lillahi ta'ala laha syurut la tasihu illa biha. Bahwasanya i'tikaf di masjid dia mempunyai syarat, yang dimana syarat ini kalau tidak dipenuhi maka tidak sah i'tikafnya. Apa saja itu? Asy-syartul awwalu al-Islam. Yang pertama, syarat pertama adalah dia wajib agamanya Islam. Yang kedua adalah al-aql. Dia punya akal. Maka kalau dia gila atau yang lainnya, maka dia tidak sah i'tikafnya. Yang ketiga adalah at-tamyiz. Tamyiz adalah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian wahaddut tamyiz sab'u sinin. Kemudian batasan tamyiz adalah usia 7 tahun. Nah, tentunya baligh tidak disyaratkan. Kenapa? Anak yang belum baligh tapi dia tamyiz, maka sah i'tikafnya. Kemudian syarat yang keempat adalah an-niyatu, adalah mempunyai niat. Sebagaimana Rasulullah katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya sahnya suatu amal dengan niat, dan kemudian setiap orang itu mendapatkan pahalanya atau ganjarannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi walaupun dia diam di masjid, kemudian dia tidak punya niat untuk ibadah kepada Allah atau niat untuk i'tikaf, maka tidak dihitung i'tikaf, tidak dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
inilah yang membedakan diamnya di masjid dengan niat dan dengan tanpa niat. Kemudian asyaratul khamis, syarat yang kelima, ayyakunal i'tikaf fi masjid. Bahwasanya i'tikaf itu wajib di masjid. Sebagaimana Allah katakan, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Maka tidak sah kalau dia i'tikaf bukan di masjid. Misalnya di saum atau di pondok yang bukan sebagai masjid atau tidak dihitung sebagai masjid, maka tidak sah niatnya. Ya. Kemudian yang keenam, ayyakuna al-i'tikaf fi masjid tuqamu fihi al-jamaah. Bahwasanya syarat yang selanjutnya, i'tikaf itu ditegakkan di tempat masjid yang ditegakkan jamaah. Nah, ini penting bagi kita. Kenapa? Khususnya di tempat kita banyak yang dikatakan sebagai mushola atau masjid yang tidak ditegakkan salat jamaah. Maka ini wajib kita hindari dan kita pilih tempat yang ditegakkan 5 waktu salat jamaahnya. Kemudian kenapa ditegakkan salat jamaah? Kemungkinan kalau dia tidak tegak, kemungkinan dia kalau melaksanakan i'tikaf di tempat yang tidak tegakkan salat jamaah, maka dia akan meninggalkan salat jamaah. Sedangkan wahiyya wajibah alaih, sedangkan jamaah itu wajib atasnya. Au yaqtadi tikrar, atau dia mengulang-ulang keluarnya. Dan tentunya ini telah menyelisih apa yang dimaksud dengan i'tikaf. Kemudian syarat selanjutnya at-taharah minal hadatsil akbar. Bahwasanya dia suci dari hadas besar. Ini termasuk haid, nifas maupun junub. Maka bagi yang punya junub atau dia haid, maka tidak sah i'tikaf. Inilah syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam masalah i'tikaf. Bahkan ada syarat lagi yang disyaratkan oleh sebagian ulama, bahwasanya masjid di situ ada tegak salat Jumat. Maka sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau i'tikaf tidak di masjid yang tidak tegak salat Jumat. Namun ini khilaf. Yang rajih bahwasanya sah salat di mana saja yang tegak salat 5 waktu. Namun yang paling utama adalah salat di tempat di mana ditegakkan salat Jumat. Kenapa? Ketika waktu Jumat dia tidak keluar atau memilih ke masjid yang lain. Nah, ini salah satu hikmahnya yang wajib kita penuhi. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya i'tikaf mempunyai masa, mempunyai waktu berdiam di masjid. Dan ini khilaf baina ahli ilmi. Ada perselisihan antara ulama dalam masalah waktu yang dikatakan i'tikaf. Paling tidak ada empat pendapat dalam masalah ini. Namun jumhur ulama mengatakan selagi dia berdiam di masjid, kemudian dia ada niat untuk i'tikaf, untuk ibadah kepada Allah, maka ini telah dikatakan sebagai i'tikaf dan tidak dihitung masanya. Was-shawab anna waqtal i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Yang betul dalam kitab As-Siyam fil Islam bahwasanya waktu i'tikaf tidak ada batasan waktu sedikitnya. Fayasihul i'tikaf miqdaran minaz zaman wa in qalla walau lahza aw sa'ah. Maka bahwasanya sah i'tikaf walaupun waktunya singkat. Waktu yang singkat dan dia niat i'tikaf, maka telah dihitung sebagai i'tikaf. Jadi ada yang mensyaratkan mesti 1 hari penuh atau sehari semalam, atau ada yang mengatakan dia mesti duduk setengah hari, maka ini pendapat yang lemah. Jumhur ulama mengatakan walaupun dia sa'ah atau sa'atain, 1 jam, 2 jam, maka telah dihitung sebagai i'tikaf. Kemudian yang paling afdal, waktu yang paling utama adalah afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan. Bahwasanya waktu yang paling utama
adalah 10 terakhir Ramadan. Inilah satu ibadah, satu rutinitas Nabi SAW yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Kenapa? Bahwasanya Rasulullah rutin melaksanakan ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW kana ya'takiful ashr awakhir. Bahwasanya Nabi SAW selalu i'tikaf 10 terakhir Ramadan hatta tawaffahu Allah, sehingga Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa taqifa azwaja min ba'di. Kemudian setelah itu ummahatul mukminin yang setelah wafatnya Nabi melaksanakan ibadah ini. Kemudian kenapa ibadah ini penting, i'tikaf di 10 terakhir Ramadan ini? Nabi mengkodoknya. Bahwasanya pernah Nabi SAW luput. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi sedang safar. Nabi tidak i'tikaf. Karena Nabi SAW kana muqiman i'takafal ashr awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi berdiam atau mukim, maka Nabi i'tikaf setelah Ramadan. Wa iza safara i'takafa min al-am al-muqbil 20. Kemudian apabila Nabi safar, maka Nabi mengantinya pada tahun selanjutnya dengan 20 hari Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana Nabi selalu begitu menjaga i'tikaf ini. Kemudian bahwasanya i'tikaf ini ada satu malam yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Wuqu'u Lailatul Qadar. Adanya satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Wal ibadatu fiha khairun minal ibadah fi al-fisar. Bahwasanya ibadah pada malam ini dikatakan lebih baik dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan. Maka kemudian kenapa begitu pentingnya i'tikafa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di? Bahwasanya ummahatul mukminin ini melaksanakan i'tikaf setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tentunya bagi wanita dibolehkan i'tikaf, tetapi dia wajib mendapatkan izin oleh suaminya atau oleh walinya. Kemudian kapan kita masuk i'tikaf, memulai i'tikaf, khususnya di bulan Ramadan ini? Maka di sini ulama ada ikhtilaf juga. Cuma pendapat jumhur ulama mengatakan iza arada al-muslim ay ya'takif al-ashr awakhir min Ramadan tatawu'an. Kalau ada kaum muslimin yang i'tikaf di 10 terakhir Ramadan ini, maka fa innahu yadkhulu mu'takifahu 'inda jumhur ulama ahli ilmi qabla ghurubis syams yaum 20. Bahwasanya dia masuk ke masjid dengan niat i'tikaf, yaitu pada tanggal 20 sebelum terbenamnya matahari. Jadi tanggal 20 sebelum waktu maghrib dia masuk ke dalam masjid. Dan ini yang kenapa? Sebab nanti malamnya masuk tanggal 21. Walaupun ada riwayat Imam Ahmad yang mengatakan masuknya di waktu subuh tanggal 21. Namun jumhur ulama mengatakan masuknya pada tanggal 20 sebelum waktu maghrib. Kemudian ini waktu yang utama. Kemudian apa yang disukai atau yang disunnahkan di waktu i'tikaf? Maka dikatakan yustahabbu lil mu'takaf, disunnahkan bagi yang i'tikaf bahwasa ayyatafarraga li ibadatillah taala, bahwasanya dia meluangkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk dunia. Fayuksir minas salati fi ghairi awqatin nahyi, maka dia membanyakkan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di waktu yang tidak dibolehkan. Kemudian wa yuksir min zikrillah, dia memperbanyak zikir pada Allah, wa du'a wa qiraatil Quran bitadabbur, dia membanyakkan doa, membanyakkan membaca Quran dengan memahaminya, wal istighfar, wat taubah dan lain sebagainya. Dia banyakkan istighfar, dia banyakkan taubah, wa yajtanibu ma la ya'ni, dan dia menjauhkan segala hal yang tidak ada manfaatnya. Apa yang tidak manfaat? Minal aqwali wal afal, baik itu ucapan
maupun perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak menambah pahala, yang tidak menambah ilmu, tidak menambah keimanan, maka ditinggalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwasanya keislaman yang paling baik adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apa saja yang membatalkan i'tikaf? Sebab i'tikaf ini mempunyai pembatal. Yang ke satu, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan. Bahwasanya dia meninggalkan masjid tanpa ada alasan, terutama alasan yang dibolehkan, ya. Maka kalau dia meninggalkan sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka batallah i'tikafnya. Tapi kalau dia meninggalkan masjid sebab ada salah alasan yang dibolehkan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, wa kana la yadkhul bait illa li hajatil insan. Bahwasanya Nabi tidaklah masuk ke rumahnya kecuali dia ada hajat kebutuhan manusia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua adalah jima'. Maka siapa saja melaksanakan jima', maka batallah i'tikafnya. Kemudian yang selanjutnya, pembatal saja asyukr. Pakai sin bukan pakai shin. Apa itu? Mabuk. Maka ini membatalkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Yang selanjutnya, pembatal selanjutnya ar-riddah anil Islam. Dia murtad dari Islam, maka batallah amalan ibadahnya. Ini saja bisa sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.